terima kasih bagi yang sudah menonton video saya. Terima kasih banyak. Di video kali ini saya akan membahas mengenai metode atau cara pengembangan emosi dari anak usia dini. Metode atau caranya ini ialah ada beberapa metode yang saya akan jabarkan. Yang salah satunya itu ialah metode semi peran. Yang kedua itu ialah metode gerak dan lagu. Sebelum kita menuju ke metodenya, saya akan memaparkan strateginya terlebih dahulu, di mana ada beberapa strategi yang saya akan paparkan untuk keberhasilan dari metode ini, dari metode yang tadi saya sebutkan tadi. Yang pertama strateginya itu ialah mengenali emosi anak. Ini sangatlah penting, di mana kenapa kita perlu mengenali emosi anak? Karena di dalam pengenalan emosi anak kita dapat mengetahui karakteristik anak tersebut. Yang kedua itu bagaimana sosial interaksinya kepada orang lain. Ketika kita sudah mengetahui strategi ini, ketika kita sudah memiliki strategi yang tepat, kita akan berhasil dalam pengembangan emosi anak tersebut. Kita menuju ke metodenya. Metodenya yang pertama itu ialah metode semi peran, metode peran. Dimana kenapa saya harus mengambil metode peran ini? Metode peran sangatlah berguna untuk pengembangan emosi anak, dimana di dalam metode peran itu anak bisa menjadi apapun, tokoh apapun yang dia inginkan. Dengan metode ini juga emosi anak tersebut bisa terluapkan atau bisa dalam arti kata dia bisa emosinya itu bisa keluar gitu loh. Jadi kenapa saya harus mengambil metode ini? Karena itulah salah satunya. Dari pertama kita mengambil strategi bahwa anak tersebut kita harus kenali emosinya seperti apa, sosial interaksinya dengan orang lain seperti apa. Kenapa ya? Karena itulah saya mengambil metode peran ini. Misalnya anak tersebut kita dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan sosial atau sekolah atau lingkungan keluarga, kita melakukan metode peran tersebut dengan cara membebaskan anak tersebut untuk menjadi tokoh apapun yang dia inginkan. Misalnya anak tersebut dia itu kayak selalu dibullying atau dikucilkan di dalam pergaulan. Ketika dia mengambil peran tersebut, misalnya dia mengambil peran dia menjadi seorang tentara. Nah, jadi kalau dia menjadi seorang tentara, otomatis dia akan bersifat tegas. Dia karena mungkin ada musuh-musuhnya gitu, dia akan menembaki musuh-musuhnya. Nah, jadi itulah salah satu cara, salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk pengembangan emosi anak tersebut. Kenapa? Metode peran tersebut bisa memerankan anak tersebut sesuka hatinya dia, bebaskan dia untuk memilih tokoh apapun yang dia inginkan untuk dia perankan di dalam metode tersebut. Bebaskan anak tersebut. Akan tetapi di dalam metode peran ini kita sebagai orang tua, guru ataupun wali, kita harus mengawasi anak tersebut agar tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi kekerasan di dalam metode tersebut. Yang kedua itu ialah metode gerak dan lagu. Kenapa saya pilih metode gerak dan lagu? Karena metode gerak dan lagu mampu menciptakan suasana yang kondusif, yang menciptakan suasana yang humoris, di mana metode gerak dan lagu ini salah satu caranya itu ialah dengan cara memutar lagu, misalnya naik-naik ke puncak gunung. Nah, anak-anak sekelompok anak tersebut dapat bermain, misalnya dia bermain ketika lagunya diputar, anak tersebut akan menari sesuai lagu, dan tiba-tiba di pertengahan lagu itu akan dihentikan. Nah, anak tersebut bisa menjadi patung, bisa menjadi dia tidak akan bergerak sesuai perintah dan lagu itu. Ketika lagunya berhenti, anaknya pun juga akan mematung. Nah, kalian bisa melakukan cara itu secara berulang-ulang. Kenapa bisa secara berulang-ulang? Karena metode di dalam pengembangan emosi anak kita harus melakukannya dengan cara berulang-ulang, tidak hanya cukup satu kali,
tetapi kita harus melakukannya secara berulang-ulang agar metode itu tercapai, emosi anak pun bisa berkembang. Nah, kedua, dari metode ini, metode gerak dan lagu tadi kita bisa mengambil pelajaran. Kenapa? Di situ anak-anak kan dia akan humoris, dia akan maksudnya bercanda gurau dengan teman-teman dia gitu loh. Jadi metode ini juga sangat membantu untuk pengembangan anak, sosial anak, pengembangan emosi anak, pengembangan interaksi anak terhadap teman-temannya. Jadi teman-teman sekalian, atau ibu-ibu di luaran sana yang sedang kebingungan nih, yang kebingungan bagaimana caranya dalam mengembangkan emosi anak, itulah tadi saya sudah paparkan dua metode yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan emosi anak, untuk mengembangkan sosial emosi anak, interaksi anak terhadap masyarakat. Jadi di video kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, oke?